bahwa siapa yang memandang Ka'bah sekali dengan pandangan penuh penghormatan seperti beribadah 1 tahun lamanya. Siam naharaha wa qiyam lailaha. Siangnya dipakai buat puasa, malamnya dipakai buat sholat malam. Setahun. Itu pahala untuk orang yang ngelihat Ka'bah sekali. Makanya ada seorang kiai ketika pertama kali datang ke Mekah, begitu nyampe depan Ka'bah dia merem melek. Pejam terbuka matanya. Muridnya nanya, santri nanya, kiai kelelipan? Enggak. Tapi kok kiai matanya kayak begitu? Dia bilang biar dihitung banyak kan nak. Karena siapa yang memandang sekali seperti ibadah 1 tahun, saya mau Allah SWT menghitung banyak ibadah dari saya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Untukmu yang masih pada punya ibu, tak perlu jauh-jauh ke Mekah. Pandangilah wajah ibumu dengan pandangan penuh cinta. Pandangilah wajah ibumu dengan pandangan penuh sayang. Pada mereka terdapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan surga Allah letakkan di bawah telapak kaki mereka. Ibu saya meninggal dunia November tahun lalu. 6 bulan, 7 bulan saya sudah ditinggal oleh ibu saya. Saya sudah tua teman-teman. Tapi seorang anak gak pernah punya waktu yang pas untuk ditinggalkan orang tuanya. Semoga saya termasuk di antara anak yang diridhoi orang tua saya. Saya yakin orang tua saya meridhoi anak-anaknya. Bukan karena anak-anaknya adalah anak-anak yang Masya Allah, bukan. Akan tetapi karena saya yakin orang tua saya adalah orang dengan kelapangan hati yang mudah untuk meridhoi anak-anaknya. Meskipun begitu, ketika sudah tidak lagi punya ibu, penyesalan saya yang terbesar adalah saya kehilangan banyak waktu. Saya tidak lagi punya waktu untuk bisa memandang wajah Umi dengan pandangan penuh sayang. Tidak ada lagi tangan yang bisa saya pegang. Tidak ada lagi bahu ataupun pangkuan tempat saya biasa bersandar. Maka meskipun saya ridho terhadap apapun keputusan Allah, saya sampaikan ini kepadamu yang pada punya ibu, ternyata ditinggalkan oleh ibu, sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Ternyata sesuatu yang tidak bisa kita beli adalah waktu kita bersama dengannya. Saya ridho, saya hanya rindu. Untukmu yang masih pada punya ibu, saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang tuamu, Allah jadikan keridhaan Allah terletak pada keridhaan mereka. Pandangilah wajahnya dengan pandangan penuh cinta. Ibumu, ayahmu, saya yakin bukanlah seseorang yang sempurna. Akan tetapi mereka menyayangimu dengan sempurna. Seorang yang dengan tulus mendoakan anak-anaknya. Bahkan bisa jadi namamu disebut lebih dulu dari saat beliau mendoakan dirinya sendiri. Saudaraku sekalian saya muliakan, carilah ridho Allah pada keridhaan orang tuamu. Para istri, carilah ridho Allah
ada pada keridhaan suamimu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kunci surga seorang istri bagaimanapun ada pada diri suaminya. Jangan sampai kamu jadi seorang yang menyesal. Kapan menyesalnya? Entah ketika dia meninggal dunia atau ketika kamu duluan meninggal dunia, sementara kamu belum menjadi seseorang istri yang mendapatkan keridhaan dari suaminya. Tiap kali bahas suami, saya selalu teringat hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang perempuan. Ketika perempuan tersebut datang kepada baginda kita Nabi Muhammad untuk bertanya beberapa permasalahan fikih, Nabi Muhammad pun menjawabnya. Sesudah selesai dijawab sama Nabi, Nabi tanya sama dia, "Amutazawwijah anti?" Apakah kamu adalah seorang perempuan yang sudah menikah? Dia menjawab, "Bala ya Rasulullah, ini imra'atu fulan ibn fulan." Betul wahai Rasul, saya adalah istrinya fulan bin fulan. Nabi bertanya kembali, "Kaifa anti bih?" Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Nabi Muhammad bertanya, sebab Nabi Muhammad adalah guru terbesar kita dalam kehidupan. Nabi Muhammad bertanya, sebab Nabi Muhammad adalah Al-Abul Akbar, kata Habib Ali Habsyi tadi di dalam kitab Simtud Durar yang doa tadi itu Al-Abul Akbar. Nabi Muhammad adalah ayah kita yang terbesar. Nabi Muhammad sangat peduli kepada keadaan-keadaan kita, saudaraku sekalian. Karenanya Nabi bertanya kepada perempuan ini, sebagaimana Nabi pun juga mungkin untuk bertanya hal yang sama kepada kita, kalau saja kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi akan juga bertanya yang sama, bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Dia pun menjawab, ya Rasulullah, saya menjadikan suami saya di atas mata dan kepala saya. Saya junjung tinggi suami saya, wahai Rasul. Saya taat padanya kepada sesuatu selagi saya mampu melaksanakannya. Dan saya meminta maaf padanya untuk sesuatu yang tidak saya sanggup melaksanakannya. Saya hormati dia dan saya tidak menyia-nyiakannya, wahai Rasulullah. Siapa di antara kita yang kalau Nabi bertanya, wahai para istri, siapa di antara kita yang kalau Nabi bertanya padanya, bagaimana kamu memperlakukan suamimu, ia dengan bangga berkata seperti yang disampaikan sahabat perempuan ini? Ataukah kita akan menangis kemudian menjawab, ya Rasulullah, doakan saya, sebab ternyata saya belum menjadi istri yang solehah bagi suami saya. Saudaraku sekalian, ketika dia menjawab seperti itu, Nabi tersenyum lebar sekali. Nabi senang, Nabi bangga sama umatnya yang perempuan dan dia solehah kepada suaminya. Nabi gak tanya, suami kamu kayak gimana sama kamu? Enggak. Nabi gak nanya. Dan kamu pun juga dapat membayangkan hal yang sama. Kamu jangan berpikir bahwa kalau saya ketemu sama Nabi, saya bisa mengadukan suami saya kepada Nabi. Nabi tidak akan bertanya tentang bagaimana suamimu padamu. Nabi hanya akan bertanya, bagaimana kamu memperlakukan suamimu.
Nabi akan bertanya kepada kaum laki-laki, bagaimana kamu memperlakukan istrimu? Akan tetapi Nabi kepadamu hanya akan bertanya, bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Sebab kita tidak akan dihisab atas apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Kita hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana sikap kita kepada orang lain. Saudara sekalian, Nabi tersenyum bangga kepada umatnya, istri yang soleha. Nabi tersenyum bahagia kepada umatnya yang perempuan yang mampu memposisikan posisi yang Allah letakkan dia di sana sebagai caranya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun berkata padanya, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana caramu memperlakukan suamimu, sebab ia adalah jalan surga bagimu ketika kamu memuliakannya, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dan merendahkan dia. Para istri, suamimu adalah jalan surgamu. Hati-hati. Perhatikan bagaimana caramu memperlakukan suamimu. Jangan biarkan kata-kata kasar keluar dari lisanmu. Untukmu yang ingin di akhirat berjumpa dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ridho kepadamu, untukmu yang di hari akhirat ingin berjumpa dengan Sayyidah Fatimah, ingin berjumpa dengan Sayyidah Khadijah, ingin berjumpa dengan Sayyidah Aisyah. Mereka perempuan-perempuan salehah adalah perempuan yang selalu membahagiakan suaminya, memperlakukan suaminya dengan penuh rasa hormat, rasa cinta. Kalau kamu durhaka pada suami, kalau kamu kerjaannya marah-marah mulu sama suami, kalau kamu selalu merendahkan dia, menganggap dia seperti tidak becus dalam menjadi seorang suami, kalau kamu selalu menghina-hina dia, bagaimana mungkin kamu akan layak untuk bersanding, untuk berada di belakang perempuan-perempuan solehah di hari akhirat nanti? Jika kamu ingin di akhirat nanti ada di belakang orang-orang mulia, maka jadilah seorang istri yang mulia. Istri yang mulia akan mampu memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Sementara seorang perempuan yang hina akan selalu menghina suaminya, siapapun suaminya. Mari belajar untuk menjadi seorang istri yang soleha, agar kita selalu berada dalam jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah udah terlanjur, saya sering sekali nyakitin hati suami. Soalnya suami saya tuh juga nggak soleh-soleh banget juga, Ustazah. Bagaimana mungkin saya mau jadi kayak Khadijah kalau suami saya nggak kayak Nabi Muhammad? Saya susah mau jadi kayak Sayyidah Fatimah, suami saya nggak kayak Sayyidina Ali. Saudara sekalian, Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Seorang istri yang punya suami Nabi, tapi emang dasar perempuannya gak benar. Walaupun suaminya seorang Nabi, ia tetap durhaka kepada Allah, ia tetap durhaka kepada suaminya. Maka dia pun menjadi di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala celakakan dan hancurkan.
istrinya Nabi Nuh, punya suami Nabi, manusia paling soleh pada zamannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh, istrinya di antara yang tenggelam tersebut. Posisinya sebagai seorang istri seorang nabi tidak dapat menyelamatkannya karena dia bukanlah seorang istri yang soleha. Padahal suaminya nabi loh. Emang dasar perempuan hina ya hina aja biarpun suaminya mulia juga. Sebaliknya Allah kasih contoh seorang perempuan mulia punya suami orang yang paling hina. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan hanya hina karena durhaka kepada Nabi ataupun durhaka kepada Allah, nggak main-main, nggak tanggung-tanggung, dia bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namanya Fir'aun. Istrinya seorang perempuan solehah. Seorang perempuan beriman kepada Allah. Seorang perempuan yang menjadikan dirinya sebagai hamba Allah, berada dalam jalan Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya pun bercahaya dengan keimanan. Maka meskipun suaminya Fir'aun, ia tetap dapat menjadi seorang perempuan yang mulia, calon-calon penghuni surga, peraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap kali hatimu bilang, ya gimana saya mau jadi istri solehah, suami saya kayak begini. Sampaikan pada hatimu, suamimu bukanlah